Aku menatap langit-langit kamar yang retak, menghitung berapa kali jantungku berdebar tidak teratur malam ini. 8 kali. Atau 9. Aku kehilangan hitungan setelah jam 2 pagi. Dokter Budi bilang kondisiku memburuk. Kata-katanya masih terngiang jelas di telingaku. Pak Hartono, jantung Bapak sudah sangat lemah. Obat harus diminum teratur setiap hari, tidak boleh terlewat sekalipun. Aku menoleh ke samping, melihat Siti istriku tidur dengan napas teratur. Wajahnya terlihat damai, berbeda dengan wajahnya siang tadi saat kami keluar dari ruang praktik dokter. Matanya berkaca-kaca menahan tangis, tangannya gemetar saat menerima resep obat dari suster. Aku tahu persis apa yang dipikirkannya. Angka di resep itu terlalu besar untuk kantong kami yang sudah menipis. 200.000 per minggu, bisik Siti pelan waktu itu, seolah berharap aku tidak mendengar. Tapi aku dengar, sangat jelas. Sekarang, di kegelapan kamar ini, aku mencoba menghitung uang kami yang tersisa. Hasil dari menjual gerobak bakso yang sudah kami gunakan selama 20 tahun. 500.000 rupiah. Tidak, 480 setelah membayar biaya konsultasi dokter tadi. Cukup untuk obat 2 minggu setengah. Setelah itu, entahlah, aku tidak tidur malam itu. Pikiran terus berputar tentang uang, obat, dan masa depan. Tentang Ratna, anak perempuanku yang tinggal di Jakarta bersama suaminya, Budi. Mereka punya usaha kecil-kecilan, warung makan di dekat apartemen mereka. Hidup mereka pas-pasan, aku tahu. Ratna selalu bilang, semuanya baik-baik saja saat menelepon, tapi nada suaranya tidak bisa menipu telingaku. Ada kekhawatiran di sana, kecemasan yang dia coba sembunyikan. Cahaya matahari mulai masuk lewat celah jendela yang tertutup kain tipis. Aku bangkit perlahan, mencoba tidak membangunkan Siti. Kakiku terasa berat saat menyentuh lantai keramik dingin. Jantungku berdebar lagi, kali ini lebih kencang. Aku harus duduk sebentar di pinggir ranjang, menunggu sampai detak tidak teratur itu mereda. Di dapur, aku membuat kopi dengan gula sedikit. Persediaan gula kami juga menipis. Siti sudah mulai mengurangi porsi untuk segala hal. Teh tidak lagi manis seperti dulu. Nasi hanya setengah centong untuk kami berdua. Dia pikir aku tidak sadar, tapi aku tahu. Aku selalu tahu. Pak, sudah bangun? Suara Siti mengejutkanku. Dia berdiri di ambang pintu dapur, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Kenapa tidak membangunkan saya? Kamu butuh istirahat, Sid. Kemarin capek mengurus aku. Dia tersenyum lemah, lalu duduk di sebelahku. Tangannya meraih tanganku, menggenggamnya erat. Kita akan baik-baik saja, Pak. Obatnya akan kita beli nanti pagi. Uangnya cukup untuk beberapa minggu. Lalu setelah itu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Siti tidak menjawab. Dia hanya menggenggam tanganku lebih erat, seolah genggaman itu bisa memberikan jawaban yang tidak bisa diucapkan kata-kata. Hari itu berlalu lambat. Kami tidak banyak bicara. Aku duduk di teras depan rumah, melihat tetangga-tetangga berlalu lalang. Pak Joko lewat dengan sepeda motornya yang baru, melambaikan tangan padaku. Bu Tini berjalan ke pasar dengan tas belanjaan besar. Kehidupan terus berjalan seperti biasa untuk mereka, tapi tidak untuk kami. Sore hari, telepon rumah berdering. Suara Ratna di seberang sana terdengar tegang. Ayah, apa benar ayah sakit jantung? Ibu tadi menelepon saya pagi ini. Aku melirik ke arah Siti yang berdiri di dekat pintu dapur. Matanya meminta maaf. Dia tahu aku tidak ingin membuat Ratna khawatir, tapi sebagai seorang ibu, dia tidak bisa menyimpan berita ini sendiri. Tidak apa-apa, Rat. Dokter sudah kasih obat. Ayah akan baik-baik saja. Berapa biaya obatnya? Saya bisa bantu ya. Bulan ini warung lagi ramai. Aku tahu dia berbohong. Ratna selalu begitu, mencoba terlihat kuat di depanku. Tapi aku juga ayahnya. Aku tahu nada suara itu. Nada saat dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tidak usah, Rat. Ayah masih ada uang dari gerobak.
Kamu fokus saja untuk keluarga kamu di sana. Tapi, yah, tidak apa-apa sayang, ayah serius. Pembicaraan itu berakhir dengan Ratna yang setuju, meskipun aku tahu dia tidak yakin. Setelah menutup telepon, aku duduk lagi di kursi teras, merasakan beban di dada yang bukan berasal dari jantungku yang sakit. Malam itu, Siti memasak mie instan untuk makan malam. Hanya itu yang tersisa di dapur. Kami makan dalam diam, sendok dan garpu berbunyi pelan di piring keramik tua. Setelah selesai, Siti mencuci piring sementara aku kembali ke kamar, berbaring di ranjang yang terasa terlalu luas malam ini. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi pikiran tentang uang dan obat terus menghantui. 200.000 per minggu, 400.000 tersisa. 2 minggu lagi habis. Lalu apa? Kami akan menjual apa lagi? Televisi tua di ruang tamu? Lemari kayu di kamar? Atau mungkin cincin kawin Siti yang sudah dia pakai selama 35 tahun. Di tengah pikiran yang berputar, aku ingat sesuatu. Sesuatu yang sudah lama tersimpan. Sesuatu yang aku simpan untuk hari terburuk. Hari ini adalah hari itu. Aku bangkit dari ranjang, berjalan perlahan ke lemari tua di sudut kamar. Pintunya berderit saat kubuka. Di bagian paling belakang, di balik tumpukan pakaian lama, ada kotak kecil kayu. Kotak yang tidak pernah kubuka selama 5 tahun terakhir. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Debu menempel di permukaannya. Aku duduk di pinggir ranjang, menatap kotak itu lama. Jantungku berdebar lagi, tapi kali ini bukan karena sakit. Ini karena kenangan. Perlahan, aku buka kotak itu. Di dalamnya ada amplop coklat tua, sedikit kusut. Aku buka amplop itu, mengeluarkan isinya. Selembar sertifikat tanah. Tanah warisan dari orang tuaku, 0,5 hektar di desa sebelah. Tanah yang selama ini aku simpan sebagai jaminan masa depan. Tanah yang seharusnya untuk Ratna suatu hari nanti. Tapi sekarang, masa depan itu terasa jauh. Yang penting adalah hari ini, besok, minggu depan, bukan tahun depan atau 10 tahun lagi. Aku pegang sertifikat itu erat, merasakan kertas tua itu di telapak tanganku. Ini adalah pilihan yang harus kubuat. Pilihan yang tidak pernah kubayangkan akan kuhadapi. Pagi berikutnya, aku pergi ke kantor kelurahan dengan sertifikat itu. Pak Joko, kepala desa, menyambutku dengan senyum ramah. Pak Hartono, tumben pagi-pagi, ada yang bisa saya bantu? Aku tunjukkan sertifikat itu. Pak, saya mau tanya, kalau tanah ini dijual, kira-kira harganya berapa? Wajah Pak Joko berubah serius. Dia ambil sertifikat itu, membacanya teliti. Tanah ini strategis, Pak, dekat jalan raya. Kira-kira 15 juta sampai 20 juta. Angka itu terasa besar, tapi juga kecil di saat bersamaan. Besar karena itu lebih dari yang kubayangkan. Kecil karena ini adalah tanah warisan, kenangan keluarga, masa depan Ratna. Kenapa, Pak? Mau dijual? Aku tidak langsung menjawab. Pikiranku berputar cepat, menghitung. 20 juta. Kalau obat 200.000 per minggu, itu berarti 100 minggu. Hampir 2 tahun. 2 tahun untuk hidup, untuk melihat Ratna, untuk menemani Siti. Saya pikir-pikir dulu, Pak. Terima kasih informasinya. Aku keluar dari kantor kelurahan dengan pikiran berat. Kaki melangkah otomatis menuju rumah. Tapi pikiranku melayang jauh. Apa yang harus kulakukan? Jual tanah itu dan hidup 2 tahun lagi? Atau simpan tanah itu dan... Aku tidak berani melanjutkan pikiran itu. Saat sampai rumah, Siti sudah menungguku di teras. Wajahnya cemas. Kemana, Pak? Dari tadi saya cari. Cuma jalan-jalan, Sit. Pikiran lagi kalut. Dia tidak percaya aku tahu. Tapi dia tidak mendesak. Dia hanya duduk di sebelahku, diam-diam menemani. Kami duduk seperti itu sampai matahari naik tinggi, sampai panasnya mulai menyengat kulit. Sid, akhirnya aku bicara. Kalau kamu jadi aku, kamu akan pilih apa? Hidup sebentar, tapi tenang, atau hidup lebih lama, tapi menderita? Siti menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Kenapa tanya begitu, Pak? Jawab saja.
Saya akan pilih apapun yang membuat Bapak bahagia. Itu saja. Jawabannya sederhana tapi dalam. Aku genggam tangannya, merasakan kehangatan yang sudah menemani selama puluhan tahun. Sore itu, aku putuskan untuk pergi ke Jakarta, menemui Ratna. Aku harus bicara dengannya, tatap muka. Bukan lewat telepon. Ini terlalu penting. Ayah mau ke Jakarta? Siti terkejut saat aku bilang rencana itu. Sekarang? Kondisi ayah. Harus sekarang, Sit. Ada yang harus ayah bicarakan dengan Ratna. Siti tahu tidak ada gunanya melarang. Dia hanya mengangguk, lalu membantu menyiapkan tas kecil berisi baju ganti dan obat-obatan. Dia masukkan juga bekal roti dan air putih untuk perjalanan. Bus berangkat jam 8 malam. Perjalanan ke Jakarta memakan waktu 7 jam. Aku duduk di kursi dekat jendela, melihat lampu-lampu kota yang perlahan menghilang, digantikan kegelapan pedesaan. Jantungku masih berdebar tidak teratur, tapi aku coba abaikan. Ini penting, Ratna harus tahu. Tidur tidak datang selama perjalanan. Aku hanya menatap kegelapan di luar jendela, sesekali melihat lampu rumah yang lewat. Pikiran terus berputar tentang apa yang akan kukatakan pada Ratna. Bagaimana cara menyampaikannya tanpa membuatnya merasa bersalah, tanpa membuatnya merasa harus menanggung beban ini. Bus sampai di terminal Kampung Rambutan pukul 3 pagi. Jakarta masih gelap, tapi sudah ada tanda-tanda kehidupan. Pedagang kaki lima mulai berjualan, ojek online sudah berjejer menunggu penumpang. Aku naik ojek menuju apartemen Ratna di daerah Cengkareng. Perjalanan memakan waktu 1 jam karena jalanan masih sepi. Aku sampai di depan apartemen pukul 4 lewat. Terlalu pagi untuk mengetuk pintu. Aku duduk di taman kecil di depan gedung, menunggu sampai waktu yang lebih pantas. Jam 6 pagi, aku baru berani naik ke lantai 5, mencari unit Ratna. Pintu berwarna coklat dengan nomor 53. Aku ketuk pelan, tidak ingin membangunkan tetangga lain. Suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka. Ratna berdiri di sana dengan baju tidur. Rambutnya acak-acakan. Matanya masih setengah tertutup. Tapi, begitu melihatku, matanya langsung terbuka lebar. "Ayah, kenapa? Bagaimana? Boleh ayah masuk, Rat?" Dia cepat-cepat membuka pintu lebih lebar, mempersilakanku masuk. Apartemennya kecil tapi rapi. Ruang tamu menyatu dengan dapur, 2 kamar tidur di bagian belakang. Sederhana, tapi hangat. "Ayah, kenapa tidak bilang mau datang? Saya bisa jemput di terminal. Kondisi ayah kan lagi tidak baik." "Tidak apa-apa, ayah baik-baik saja." Ratna menyuruhku duduk di sofa yang agak lama, lalu pergi ke dapur membuat teh. Aku lihat-lihat sekeliling. Ada foto pernikahan mereka di dinding, foto kelulusan Ratna, dan foto kami bertiga saat Ratna masih kecil. Kenangan yang terekam dalam bingkai. Ini, ya, teh hangatnya. Ratna duduk di sebelahku, wajahnya masih penuh tanda tanya. "Kenapa tiba-tiba ke Jakarta? Apa ada yang terjadi?" Aku minum tehnya pelan, mencoba menenangkan jantung yang kembali berdebar. Ini saatnya. Aku harus bicara. "Rat, ayah mau bicara serius." Wajah Ratna langsung tegang. Dia duduk lebih dekat, tangannya mencengkeram lututnya. "Kondisi jantung ayah memburuk. Dokter bilang harus minum obat setiap hari, tidak boleh terlewat. Obatnya mahal, Rat, 200.000 per minggu." Ratna terdiam. Aku lihat matanya mulai berkaca-kaca. Ayah dan ibu sudah jual gerobak bakso. Uangnya cuma cukup untuk 2 minggu. Setelah itu, aku berhenti sebentar, menarik napas dalam. Setelah itu, ayah harus pilih, obat atau makan. Air mata Ratna mulai jatuh. Dia tutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan isak tangis. "Kenapa tidak bilang dari awal, ya? Kenapa ayah dan ibu menyembunyikan ini? Ayah tidak mau membebanimu, Rat. Kamu punya kehidupan sendiri di sini. Kamu dan Budi masih berjuang untuk usaha kalian. Tapi ayah sakit. Itu lebih penting dari apapun." Suara Ratna mulai meninggi. Dia berdiri, mondar-mandir di ruang tamu yang sempit. Tangannya mengepal, matanya menatap lantai. "Saya harus cari uang, entah bagaimana caranya.
Saya akan cari pinjaman ya. Atau saya jual perhiasan yang ayah kasih waktu nikah. Apa saja. Yang penting ayah bisa beli obat. Ratna, duduk dulu. Nada suaraku tegas. Ratna berhenti, lalu duduk lagi di sebelahku. Dia masih menangis, tapi lebih tenang. Ayah datang ke sini bukan untuk minta uang. Ayah datang untuk memberitahu keputusan ayah. Aku keluarkan amplop coklat dari tas. Amplop yang berisi sertifikat tanah warisan. Aku letakkan di meja di depan kami. Ini sertifikat tanah warisan dari kakek. 1/2 hektar di desa sebelah. Harganya kira-kira 15 sampai 20 juta kalau dijual. Ratna menatap amplop itu dengan mata membelalak. Dia tahu tanah itu. Dia tahu itu adalah warisan yang seharusnya untuknya suatu hari nanti. Tidak ya, jangan jual tanah itu. Itu kan untuk masa depan saya. Untuk anak saya nanti. Ayah bilang begitu dulu. Masa depanmu tidak ada artinya kalau ayah tidak ada untuk melihatnya, Rat. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa filter. Ratna terdiam, air matanya mengalir deras. Dia menatapku lama, lalu peluk erat. Jangan bilang begitu ya. Jangan. Kami berpelukan lama. Aku rasakan tubuhnya bergetar menahan tangis. Aku elus rambutnya pelan, seperti saat dia masih kecil dan menangis karena terjatuh dari sepeda. Ayah sudah tua, Rat. 70 tahun bukan usia muda. 2 tahun lagi adalah berkah. Tapi tanpa obat, mungkin hanya 2 bulan atau 2 minggu. Ayah tidak tahu. Yang ayah tahu, ayah ingin menggunakan waktu yang tersisa dengan bijak. Ratna melepas pelukan, menatapku dengan mata merah. Kalau begitu jual tanahnya, ya, beli obat. Hidup 2 tahun lagi. Saya ingin ayah ada di sini lebih lama. Ayah juga mau, Rat. Tapi aku berhenti. Ada yang mengganjal di hati. Ada pertanyaan yang belum terjawab. Apa benar ini pilihan yang tepat? Jual tanah untuk obat? Lalu apa? Setelah 2 tahun, kami kembali ke titik yang sama. Tidak punya apa-apa. Tidak ada warisan untuk Ratna. Tidak ada jaminan untuk Siti kalau aku pergi. Tapi apa ya? Tidak apa-apa. Ayah cuma berpikir. Budi, suami Ratna, keluar dari kamar dengan wajah bingung. Dia kaget melihatku. Pak Hartono, kapan datang? Kenapa tidak bilang? Baru tadi pagi, Bud. Maaf mengagetkan. Budi duduk di sebelah Ratna, merangkul istrinya yang masih menangis. Dia tatap aku dengan mata serius. Ada apa, Pak? Kenapa Ratna menangis? Ratna ceritakan semuanya pada Budi. Tentang sakitku, tentang obat yang mahal, tentang tanah warisan yang mau dijual. Budi mendengar dengan serius. Wajahnya berubah-ubah dari terkejut menjadi sedih, lalu menjadi serius. Pak, kenapa tidak bilang dari awal? Kami bisa bantu. Warung lagi ramai bulan ini. Kami bisa kasih uang untuk obat. Tidak, Bud. Kalian juga baru merintis. Jangan sampai usaha kalian terganggu karena urusan kami. Tapi bapak keluarga kami, Pak. Keluarga saling bantu. Itu sudah seharusnya. Kata-kata Budi tulus. Aku tahu dia serius. Tapi aku juga tahu kondisi mereka. Warung makan kecil di pinggir jalan. Persaingan ketat, untung tipis. Mereka tidak bisa dibebani dengan biaya obat yang besar. Terima kasih, Bud. Tapi ayah sudah putuskan. Tanah itu akan dijual. Uangnya cukup untuk obat 2 tahun. Setelah itu, kita lihat nanti. Ratna menggeleng kuat. Tidak ya, saya tidak setuju. Tanah itu untuk masa depan kami. Ayah tidak boleh jual. Lalu ayah harus pilih apa? Obat atau makan? Pertanyaan itu keluar tanpa kusadari. Ratna terdiam, wajahnya pucat. Dia menatapku dengan mata yang sulit dijelaskan. Ada kemarahan, kesedihan, dan kebingungan di sana. Kenapa ayah tanya begitu? Kenapa harus pilih salah satu? Karena uang tidak cukup untuk dua-duanya, Rat. Kalau beli obat, tidak bisa beli beras. Kalau beli beras, tidak bisa beli obat. Sederhana sekali. Ratna berdiri, berteriak. Tidak sesederhana itu, ayah. Ini tentang hidup ayah. Kenapa ayah bicara seolah hidup ayah tidak penting? Bukan begitu, Rat. Ayah cuma realistis. Realistis? Suara Ratna semakin tinggi. Realistis itu menyerah.
Realistis itu membiarkan ayah mati karena tidak mampu beli obat? Ratna, Budi coba menenangkan. Tapi Ratna tidak peduli. Dia jalan ke kamar, membanting pintu. Suara tangisnya terdengar dari dalam. Budi menatapku dengan wajah, meminta maaf. Maaf Pak, Ratna lagi emosional. Dia sangat menyayangi Bapak. Ayah tahu Bud, makanya ayah datang ke sini. Biar dia tahu keadaan sebenarnya. Kami duduk dalam diam yang tidak nyaman. Budi lihat amplop di meja, lalu menatapku. Pak, boleh saya lihat sertifikatnya? Aku angguk. Budi ambil amplop itu, buka, dan baca sertifikat dengan teliti. Dia mengangguk-angguk pelan. Tanah ini bagus Pak, lokasinya strategis. Kalau dijual, bisa dapat harga bagus. Tapi, dia berhenti, menatapku. Tapi ini warisan keluarga Pak. Ini bukan cuma soal uang. Ini soal kenangan. Ayah tahu Bud, tapi kenangan tidak bisa membeli obat. Kenangan tidak bisa membuat jantung ayah sehat. Tapi kenangan membuat hidup berharga Pak. Kata-kata Budi menohok. Aku terdiam, memikirkan maknanya. Memang benar, kenangan adalah yang membuat hidup berharga. Tapi apa gunanya kenangan kalau tidak ada waktu untuk mengingatnya? Pintu kamar terbuka. Ratna keluar dengan mata sembab. Dia duduk di sebelahku lagi. Kali ini lebih tenang. Maafkan saya ya. Saya tidak seharusnya berteriak seperti itu. Tidak apa-apa Rat. Ayah mengerti. Tapi saya tetap tidak setuju ayah jual tanah itu. Kita pasti ada jalan lain. Seperti apa? Ratna terdiam. Dia tidak punya jawaban. Kami semua tahu itu. Tidak ada jalan lain yang mudah. Semua pilihan ada konsekuensinya. Begini saja, Budi bicara. Bagaimana kalau tanah itu tidak dijual, tapi digadaikan? Kita ambil pinjaman dengan jaminan tanah itu. Uangnya untuk obat Bapak. Nanti, kalau kami sudah punya uang lebih, kami tebus lagi. Itu ide yang masuk akal. Tapi aku tahu risikonya. Pinjaman butuh cicilan. Bunga akan terus berjalan. Kalau tidak bisa bayar, tanah tetap hilang. Bahkan mungkin lebih cepat dari rencana menjualnya. Itu lebih berisiko, Bud. Kalau cicilan tidak terbayar, tanah tetap hilang. Malah kalian jadi punya utang. Tapi setidaknya masih ada harapan, Pak. Masih ada kesempatan untuk mempertahankannya. Aku menatap Ratna dan Budi bergantian. Mereka serius. Mereka benar-benar ingin membantu. Tapi aku tidak mau mereka menanggung beban ini. Ayah hargai niat kalian, tapi ayah sudah putuskan. Tanah itu akan dijual, bukan digadaikan. Uangnya untuk obat dan biaya hidup ayah dan ibu. Sisanya untuk kalian. Tidak, ayah. Ratna menolak keras. Saya tidak mau uang dari tanah itu. Itu tanah ayah. Itu hak ayah untuk menggunakannya seperti apapun. Tapi nanti, kalau ayah sudah tidak ada, kalian butuh sesuatu untuk modal, untuk masa depan. Kami akan cari sendiri ya. Kami tidak mau dapat uang dari penderitaan ayah. Perdebatan itu berlanjut sampai siang. Tidak ada yang mau mengalah. Ratna tetap menolak penjualan tanah. Aku tetap bersikeras itu satu-satunya jalan. Budi mencoba menjadi penengah, tapi sulit karena dia juga tidak punya solusi yang lebih baik. Akhirnya, kami sepakat untuk memikirkannya lagi. Aku akan tinggal di Jakarta beberapa hari, menginap di apartemen Ratna. Sementara itu, kami akan cari informasi lebih banyak tentang pilihan yang ada. Mungkin ada program bantuan dari pemerintah, mungkin ada yayasan yang bisa membantu, mungkin ada jalan lain yang belum terpikirkan. Tapi, dalam hatiku, aku tahu jawabannya. Tidak ada jalan pintas, tidak ada bantuan ajaib. Realita adalah realita. Uang tidak cukup untuk obat dan makan. Aku harus pilih. Malam itu, aku berbaring di sofa ruang tamu. Ratna menawarkan kamarnya, tapi aku tolak. Sofa sudah cukup nyaman. Aku menatap langit-langit yang putih bersih, berbeda dengan langit-langit rumahku yang retak dan penuh jejak lembab. Jantungku berdebar lagi. Kali ini lebih kencang dari biasanya. Aku duduk, mencoba bernapas teratur. Tangan kiri terasa sedikit kebas. Keringat dingin mulai keluar. Ini tanda-tanda yang dokter bilang harus diwaspadai. Aku coba meraih obat di tas, tapi tanganku gemetar. Botol obat jatuh
Isinya tumpah di lantai. Suara itu cukup keras di keheningan malam. Pintu kamar terbuka. Ratna keluar dengan cepat, matanya panik. "Ayah, ada apa?" "Tidak apa-apa, Rat. Obat cuma jatuh." Tapi Ratna lihat wajahku yang pucat, keringat dingin yang mengalir. Dia langsung tahu ini bukan cuma obat jatuh. "Ayah, kenapa? Dadanya sakit?" Aku angguk pelan, tidak bisa berbohong lagi. Rasa sakit di dada mulai menyebar ke lengan kiri. Ratna cepat-cepat ambil obat yang tergeletak di lantai, masukkan 1 tablet ke mulutku. Dia ambil air putih, menyuruhku minum. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Budi, cepat bangun." Budi keluar dari kamar dengan panik. Lihat kondisiku, dia langsung ambil kunci motor. "Kita ke rumah sakit, Pak. Sekarang." Aku mau protes, tapi tidak ada tenaga. Rasa sakit di dada terlalu kuat. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Perjalanan ke rumah sakit terasa sangat panjang, meskipun hanya 15 menit. Aku naik motor dengan Budi, sementara Ratna naik motor sendiri, mengikuti dari belakang. Angin malam terasa dingin di kulit, tapi aku tidak peduli. Yang penting adalah napas, terus bernapas. Sampai di UGD, dokter jaga langsung tangani. Mereka pasang oksigen, infus, dan berbagai alat monitor. Detak jantungku ditampilkan di layar hijau, naik turun tidak teratur, seperti garis yang tidak karuan. "Kondisinya stabil untuk sementara," kata dokter muda itu pada Ratna. "Tapi Bapak harus dirawat. Jantungnya sudah sangat lemah. Obat harus diminum teratur, tidak boleh terlewat sekalipun." Ratna mengangguk, tangannya menggenggam tanganku erat. Matanya merah, tapi dia tidak menangis. Dia mencoba kuat. "Berapa biaya perawatannya, Dok?" "Untuk 1 malam di ruang observasi, sekitar 1.500.000. Belum termasuk obat dan tindakan kalau ada komplikasi." Aku lihat wajah Ratna berubah pucat. Angka itu terlalu besar, jauh lebih besar dari yang kami punya. "Dok, tidak bisa rawat jalan saja? Ayah saya janjikan akan minum obat teratur." Dokter menggeleng. "Kondisi beliau kritis, butuh monitoring intensif minimal 24 jam. Kalau memang ada masalah biaya, rumah sakit bisa bantu urus BPJS atau program bantuan lainnya." Ratna mengangguk lagi, meskipun wajahnya penuh keraguan. Setelah dokter pergi, dia duduk di sebelah ranjang observasiku, wajahnya tertunduk. "Maafkan saya ya, saya tidak bisa bantu ayah lebih dari ini." "Jangan bilang begitu, Rat. Ini bukan salahmu." "Tapi saya anak ayah. Saya seharusnya bisa urus ayah lebih baik." Air matanya jatuh. Aku angkat tangan, meski terasa berat, elus rambutnya. "Kamu sudah jadi anak yang baik, Rat. Ayah bangga sama kamu." Ratna menangis di sampingku. Tangannya menggenggam tanganku erat, seolah genggaman itu bisa menghentikan waktu, menunda keputusan yang harus diambil. Budi datang dengan 2 botol air mineral dan roti. Dia duduk di kursi sebelah, diam-diam menemani kami. "Pak, saya sudah hubungi teman yang kerja di bank. Besok kita tanya soal gadai sertifikat. Siapa tahu ada solusi yang lebih baik." "Tidak usah, Bud. Ayah sudah bilang, tanah itu akan dijual." "Tapi, Pak..." "Cukup, Bud. Ayah tidak mau membahas ini lagi. Ayah sudah putuskan." Nada suaraku tegas, meskipun tubuh terasa sangat lemah. Budi terdiam, tidak berani melanjutkan. Malam itu panjang. Aku tidak bisa tidur, meskipun obat penenang sudah diberikan. Pikiran terus berputar tentang keputusan yang harus diambil. Tentang Ratna yang menangis. Tentang Siti yang sendirian di rumah. Tentang tanah warisan yang akan hilang. Di tengah pikiran yang kacau itu, aku ingat sesuatu. Sesuatu yang Siti bilang waktu aku tanya soal memilih hidup sebentar atau lama. "Saya akan pilih apapun yang membuat Bapak bahagia." Bahagia? Apa yang membuatku bahagia? Hidup lebih lama dengan obat yang dibeli dari tanah warisan? Atau hidup sebentar tapi meninggalkan sesuatu untuk Ratna? Tapi, kenapa harus memilih? Kenapa tidak ada jalan yang memungkinkan keduanya? Kenapa harus ada yang dikorbankan? Pertanyaan itu tidak terjawab sampai pagi datang.
Sinar matahari masuk lewat jendela UGD, menerangi ruangan yang penuh bau antiseptik. Dokter datang lagi, memeriksa kondisiku. Alhamdulillah, kondisi Bapak sudah lebih stabil, tapi tetap harus dirawat 1 hari lagi untuk observasi. 1 hari lagi berarti 1.500.000 lagi. Total 3 juta. Angka yang membuat kepalaku pusing lebih dari sakit jantung. Setelah dokter pergi, Ratna duduk di sebelahku lagi. Kali ini matanya terlihat lebih tegar, seolah sudah mengambil keputusan. Ayah, saya sudah pikir semalam. Jual tanah itu, gunakan uangnya untuk obat ayah. Itu keputusan yang benar. Aku menatapnya terkejut. Kamu yakin, Rat? Yakin. Apa gunanya tanah kalau ayah tidak ada? Saya lebih butuh ayah daripada tanah. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini ada senyum di wajahnya. Senyum yang penuh pengorbanan dan kerelaan. Tapi itu warisan untuk masa depan, Rat. Masa depan saya adalah bersama ayah. Kalau ayah tidak ada masa depan yang saya harapkan. Kata-katanya membuat dadaku sesak, tapi bukan karena sakit jantung. Ini karena perasaan. Perasaan bangga, sedih, dan berterima kasih sekaligus. Aku genggam tangannya erat. Terima kasih, Rat. Ayah tidak akan menyia-nyiakan pengorbananmu. Ratna tersenyum lebih lebar, meski air matanya masih mengalir. Janji ya, Yah. Ayah harus minum obat teratur. Tidak boleh bolos sekalipun. Ayah janji. Keputusan sudah diambil. Tanah warisan akan dijual. Uangnya untuk obat dan biaya hidup. Untuk 2 tahun ke depan, mungkin lebih kalau kami hemat. Untuk kesempatan melihat Ratna bahagia, menemani Siti lebih lama, dan menjalani hidup dengan tenang. Tapi, di balik keputusan itu, ada sesuatu yang masih mengganjal. Sesuatu yang belum terungkap. Sesuatu yang aku simpan sendiri, belum berani kuceritakan pada siapapun. Ada sesuatu lain yang kusimpan selain sertifikat tanah. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah segalanya. Aku menatap langit-langit kamar yang retak, menghitung berapa kali jantungku berdebar tidak teratur malam ini. 8 kali. Atau 9. Aku kehilangan hitungan setelah jam 2 pagi. Dokter Budi bilang kondisiku memburuk. Kata-katanya masih terngiang jelas di telingaku. Pak Hartono, jantung Bapak sudah sangat lemah. Obat harus diminum teratur setiap hari, tidak boleh terlewat sekalipun. Aku menoleh ke samping, melihat Siti istriku tidur dengan napas teratur. Wajahnya terlihat damai, berbeda dengan wajahnya siang tadi saat kami keluar dari ruang praktik dokter. Matanya berkaca-kaca menahan tangis, tangannya gemetar saat menerima resep obat dari suster. Aku tahu persis apa yang dipikirkannya. Angka di resep itu terlalu besar untuk kantong kami yang sudah menipis. 200.000 per minggu, bisik Siti pelan waktu itu, seolah berharap aku tidak mendengar. Tapi aku dengar, sangat jelas. Sekarang, di kegelapan kamar ini, aku mencoba menghitung uang kami yang tersisa. Hasil dari menjual gerobak bakso yang sudah kami gunakan selama 20 tahun. 500.000 rupiah. Tidak, 480 setelah membayar biaya konsultasi dokter tadi. Cukup untuk obat 2 minggu setengah. Setelah itu, entahlah, aku tidak tidur malam itu. Pikiran terus berputar tentang uang, obat dan masa depan. Tentang Ratna, anak perempuanku yang tinggal di Jakarta bersama suaminya, Budi. Mereka punya usaha kecil-kecilan, warung makan di dekat apartemen mereka. Hidup mereka pas-pasan, aku tahu. Ratna selalu bilang, semuanya baik-baik saja saat menelepon, tapi nada suaranya tidak bisa menipu telingaku. Ada kekhawatiran di sana, kecemasan yang dia coba sembunyikan. Cahaya matahari mulai masuk lewat celah jendela yang tertutup kain tipis. Aku bangkit perlahan, mencoba tidak membangunkan Siti. Kakiku terasa berat saat menyentuh lantai keramik dingin. Jantungku berdebar lagi, kali ini lebih kencang. Aku harus duduk sebentar di pinggir ranjang, menunggu sampai detak tidak teratur itu mereda. Di dapur, aku membuat kopi dengan gula sedikit. Persediaan gula kami juga menipis. Siti sudah mulai mengurangi porsi untuk segala hal. Teh
Tidak lagi manis seperti dulu. Nasi hanya setengah centong untuk kami berdua. Dia pikir aku tidak sadar, tapi aku tahu. Aku selalu tahu. "Pak, sudah bangun?" Suara Siti mengejutkanku. Dia berdiri di ambang pintu dapur, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. "Kenapa tidak membangunkan saya?" "Kamu butuh istirahat, Sid. Kemarin capek mengurus aku." Dia tersenyum lemah, lalu duduk di sebelahku. Tangannya meraih tanganku, menggenggamnya erat. "Kita akan baik-baik saja, Pak. Obatnya akan kita beli nanti pagi. Uangnya cukup untuk beberapa minggu." Lalu setelah itu, pertanyaan itu menggantung di udara. Siti tidak menjawab. Dia hanya menggenggam tanganku lebih erat, seolah genggaman itu bisa memberikan jawaban yang tidak bisa diucapkan kata-kata. Hari itu berlalu lambat. Kami tidak banyak bicara. Aku duduk di teras depan rumah, melihat tetangga-tetangga berlalu lalang. Pak Joko lewat dengan sepeda motornya yang baru, melambaikan tangan padaku. Bu Tini berjalan ke pasar dengan tas belanjaan besar. Kehidupan terus berjalan seperti biasa untuk mereka, tapi tidak untuk kami. Sore hari, telepon rumah berdering. Suara Ratna di seberang sana terdengar tegang. "Ayah, apa benar ayah sakit jantung? Ibu tadi menelepon saya pagi ini." Aku melirik ke arah Siti yang berdiri di dekat pintu dapur. Matanya meminta maaf. Dia tahu aku tidak ingin membuat Ratna khawatir, tapi sebagai seorang ibu, dia tidak bisa menyimpan berita ini sendiri. "Tidak apa-apa, Rat. Dokter sudah kasih obat. Ayah akan baik-baik saja." "Berapa biaya obatnya? Saya bisa bantu ya. Bulan ini warung lagi ramai." Aku tahu dia berbohong. Ratna selalu begitu, mencoba terlihat kuat di depanku. Tapi aku juga ayahnya. Aku tahu nada suara itu. Nada saat dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Tidak usah, Rat. Ayah masih ada uang dari gerobak. Kamu fokus saja untuk keluarga kamu di sana." "Tapi, ya, tidak apa-apa, sayang. Ayah serius." Pembicaraan itu berakhir dengan Ratna yang setuju, meskipun aku tahu dia tidak yakin. Setelah menutup telepon, aku duduk lagi di kursi teras, merasakan beban di dada yang bukan berasal dari jantungku yang sakit. Malam itu, Siti memasak mie instan untuk makan malam. Hanya itu yang tersisa di dapur. Kami makan dalam diam, sendok dan garpu berbunyi pelan di piring keramik tua. Setelah selesai, Siti mencuci piring sementara aku kembali ke kamar, berbaring di ranjang yang terasa terlalu luas malam ini. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi pikiran tentang uang dan obat terus menghantui. 200.000 per minggu, 400.000 tersisa. 2 minggu lagi habis. Lalu apa? Kami akan menjual apa lagi? Televisi tua di ruang tamu, lemari kayu di kamar, atau mungkin cincin kawin Siti yang sudah dia pakai selama 35 tahun. Di tengah pikiran yang berputar, aku ingat sesuatu yang sudah lama tersimpan, sesuatu yang aku simpan untuk hari terburuk. Hari ini adalah hari itu. Aku bangkit dari ranjang, berjalan perlahan ke lemari tua di sudut kamar. Pintunya berderit saat kubuka. Di bagian paling belakang, di balik tumpukan pakaian lama, ada kotak kecil kayu. Kotak yang tidak pernah kubuka selama 5 tahun terakhir. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Debu menempel di permukaannya. Aku duduk di pinggir ranjang, menatap kotak itu lama. Jantungku berdebar lagi, tapi kali ini bukan karena sakit. Ini karena kenangan. Perlahan, aku buka kotak itu. Di dalamnya ada amplop coklat tua. Sedikit kusut, aku buka amplop itu, mengeluarkan isinya. Selembar sertifikat tanah. Tanah warisan dari orang tuaku, 0,5 hektar di desa sebelah. Tanah yang selama ini aku simpan sebagai jaminan masa depan. Tanah yang seharusnya untuk Ratna suatu hari nanti. Tapi sekarang, masa depan itu terasa jauh. Yang penting adalah hari ini, besok, minggu depan, bukan tahun depan atau 10 tahun lagi. Aku pegang sertifikat itu erat, merasakan kertas tua itu di telapak tanganku. Ini adalah pilihan yang harus kubuat.
pilihan yang tidak pernah kubayangkan akan kuhadapi. Pagi berikutnya, aku pergi ke kantor kelurahan dengan sertifikat itu. Pak Joko, kepala desa, menyambutku dengan senyum ramah. Pak Hartono, tumben pagi-pagi. Ada yang bisa saya bantu? Aku tunjukkan sertifikat itu. Pak, saya mau tanya, kalau tanah ini dijual, kira-kira harganya berapa? Wajah Pak Joko berubah serius. Dia ambil sertifikat itu, membacanya teliti. Tanah ini strategis, Pak, dekat jalan raya. Kira-kira 15 juta sampai 20 juta. Angka itu terasa besar, tapi juga kecil di saat bersamaan. Besar karena itu lebih dari yang kubayangkan. Kecil karena ini adalah tanah warisan, kenangan keluarga, masa depan Ratna. Kenapa, Pak? Mau dijual? Aku tidak langsung menjawab. Pikiranku berputar cepat, menghitung. 20 juta. Kalau obat 200.000 per minggu, itu berarti 100 minggu. Hampir 2 tahun. 2 tahun untuk hidup, untuk melihat Ratna, untuk menemani Siti. Saya pikir-pikir dulu, Pak. Terima kasih informasinya. Aku keluar dari kantor kelurahan dengan pikiran berat. Kaki melangkah, otomatis menuju rumah, tapi pikiranku melayang jauh. Apa yang harus kulakukan? Jual tanah itu dan hidup 2 tahun lagi? Atau simpan tanah itu dan... Aku tidak berani melanjutkan pikiran itu. Saat sampai rumah, Siti sudah menungguku di teras. Wajahnya cemas. Kemana, Pak? Dari tadi saya cari. Cuma jalan-jalan, Sit. Pikiran lagi kalut. Dia tidak percaya. Aku tahu. Tapi dia tidak mendesak. Dia hanya duduk di sebelahku. Diam-diam menemani. Kami duduk seperti itu sampai matahari naik tinggi. Sampai panasnya mulai menyengat kulit. Sit, akhirnya aku bicara. Kalau kamu jadi aku, kamu akan pilih apa? Hidup sebentar, tapi tenang. Atau hidup lebih lama, tapi menderita. Siti menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Kenapa tanya begitu, Pak? Jawab saja. Saya akan pilih apapun yang membuat Bapak bahagia. Itu saja. Jawabannya sederhana tapi dalam. Aku genggam tangannya, merasakan kehangatan yang sudah menemani selama puluhan tahun. Sore itu, aku putuskan untuk pergi ke Jakarta, menemui Ratna. Aku harus bicara dengannya, tatap muka, bukan lewat telepon. Ini terlalu penting. Ayah mau ke Jakarta? Siti terkejut saat aku bilang rencana itu. Sekarang? Kondisi ayah? Harus sekarang, Sit. Ada yang harus ayah bicarakan dengan Ratna. Siti tahu tidak ada gunanya melarang. Dia hanya mengangguk, lalu membantu menyiapkan tas kecil berisi baju ganti dan obat-obatan. Dia masukkan juga bekal roti dan air putih untuk perjalanan. Bus berangkat jam 8 malam. Perjalanan ke Jakarta memakan waktu 7 jam. Aku duduk di kursi dekat jendela, melihat lampu-lampu kota yang perlahan menghilang, digantikan kegelapan pedesaan. Jantungku masih berdebar tidak teratur, tapi aku coba abaikan. Ini penting. Ratna harus tahu. Tidur tidak datang selama perjalanan. Aku hanya menatap kegelapan di luar jendela, sesekali melihat lampu rumah yang lewat. Pikiran terus berputar tentang apa yang akan kukatakan pada Ratna. Bagaimana cara menyampaikannya tanpa membuatnya merasa bersalah, tanpa membuatnya merasa harus menanggung beban ini. Bus sampai di terminal Kampung Rambutan pukul 3 pagi. Jakarta masih gelap, tapi sudah ada tanda-tanda kehidupan. Pedagang kaki lima mulai berjualan. Ojek online sudah berjejer menunggu penumpang. Aku naik ojek menuju apartemen Ratna di daerah Cengkareng. Perjalanan memakan waktu 1 jam karena jalanan masih sepi. Aku sampai di depan apartemen pukul 4 lewat. Terlalu pagi untuk mengetuk pintu. Aku duduk di taman kecil di depan gedung, menunggu sampai waktu yang lebih pantas. Jam 6 pagi, aku baru berani naik ke lantai 5, mencari unit Ratna. Pintu berwarna coklat dengan nomor 53. Aku ketuk pelan, tidak ingin membangunkan tetangga lain. Suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka. Ratna berdiri di sana dengan baju tidur. Rambutnya acak-acakan, matanya masih setengah tertutup. Tapi begitu melihatku,
Matanya langsung terbuka lebar. "Ayah, kenapa? Bagaimana? Boleh ayah masuk, Rat?" Dia cepat-cepat membuka pintu lebih lebar, mempersilakanku masuk. Apartemennya kecil, tapi rapi. Ruang tamu menyatu dengan dapur, 2 kamar tidur di bagian belakang. Sederhana, tapi hangat. "Ayah, kenapa tidak bilang mau datang? Saya bisa jemput di terminal. Kondisi ayah kan lagi tidak baik." "Tidak apa-apa, ayah baik-baik saja." Ratna menyuruhku duduk di sofa yang agak lama, lalu pergi ke dapur membuat teh. Aku lihat-lihat sekeliling. Ada foto pernikahan mereka di dinding, foto kelulusan Ratna, dan foto kami bertiga saat Ratna masih kecil. Kenangan yang terekam dalam bingkai. Ini, yah, teh hangatnya. Ratna duduk di sebelahku, wajahnya masih penuh tanda tanya. "Kenapa tiba-tiba ke Jakarta? Apa ada yang terjadi?" Aku minum tehnya pelan, mencoba menenangkan jantung yang kembali berdebar. Ini saatnya. Aku harus bicara. "Rat, ayah mau bicara serius." Wajah Ratna langsung tegang. Dia duduk lebih dekat, tangannya mencengkeram lututnya. "Kondisi jantung ayah memburuk. Dokter bilang harus minum obat setiap hari. Tidak boleh terlewat. Obatnya mahal, Rat. 200.000 per minggu." Ratna terdiam. Aku lihat matanya mulai berkaca-kaca. Ayah dan ibu sudah jual gerobak bakso. Uangnya cuma cukup untuk 2 minggu. Setelah itu, aku berhenti sebentar, menarik napas dalam. Setelah itu, ayah harus pilih, obat atau makan. Air mata Ratna mulai jatuh. Dia tutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan isak tangis. "Kenapa tidak bilang dari awal, ya? Kenapa ayah dan ibu menyembunyikan ini?" "Ayah tidak mau membebani Rat. Kamu punya kehidupan sendiri di sini. Kamu dan Budi masih berjuang untuk usaha kalian." "Tapi ayah sakit. Itu lebih penting dari apapun." Suara Ratna mulai meninggi. Dia berdiri, mondar-mandir di ruang tamu yang sempit. Tangannya mengepal, matanya menatap lantai. "Saya harus cari uang. Entah bagaimana caranya. Saya akan cari pinjaman, ya. Atau saya jual perhiasan yang ayah kasih waktu nikah. Apa saja. Yang penting ayah bisa beli obat." "Ratna, duduk dulu." Nada suaraku tegas. Ratna berhenti, lalu duduk lagi di sebelahku. Dia masih menangis, tapi lebih tenang. "Ayah datang ke sini bukan untuk minta uang. Ayah datang untuk memberitahu keputusan ayah." Aku keluarkan amplop coklat dari tas. Amplop yang berisi sertifikat tanah warisan. Aku letakkan di meja di depan kami. "Ini sertifikat tanah warisan dari kakek. 1/2 hektar di desa sebelah. Harganya kira-kira 15 sampai 20 juta kalau dijual." Ratna menatap amplop itu dengan mata membelalak. Dia tahu tanah itu. Dia tahu itu adalah warisan yang seharusnya untuknya suatu hari nanti. "Tidak, ya. Jangan jual tanah itu. Itu kan untuk masa depan saya. Untuk anak saya nanti." Ayah bilang begitu dulu. "Masa depanmu tidak ada artinya kalau ayah tidak ada untuk melihatnya, Rat." Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa filter. Ratna terdiam, air matanya mengalir deras. Dia menatapku lama, lalu peluk erat. "Jangan bilang begitu, ya. Jangan." Kami berpelukan lama. Aku rasakan tubuhnya bergetar menahan tangis. Aku elus rambutnya pelan, seperti saat dia masih kecil dan menangis karena terjatuh dari sepeda. "Ayah sudah tua, Rat. 70 tahun bukan usia muda. 2 tahun lagi adalah berkah. Tapi tanpa obat, mungkin hanya 2 bulan atau 2 minggu. Ayah tidak tahu. Yang ayah tahu, ayah ingin menggunakan waktu yang tersisa dengan bijak." Ratna melepas pelukan, menatapku dengan mata merah. "Kalau begitu jual tanahnya. Yah, beli obat. Hidup 2 tahun lagi. Saya ingin ayah ada di sini lebih lama." Ayah juga mau, Rat. Tapi aku berhenti. Ada yang mengganjal di hati. Ada pertanyaan yang belum terjawab. Apa benar ini pilihan yang tepat? Jual tanah untuk obat, lalu apa? Setelah 2 tahun, kami kembali ke titik yang sama. Tidak punya apa-apa. Tidak ada warisan untuk Ratna. Tidak ada jaminan untuk Siti kalau aku pergi. Tapi apa, ya? Tidak apa-apa.
Ayah cuma berpikir. Budi, suami Ratna, keluar dari kamar dengan wajah bingung. Dia kaget melihatku. Pak Hartono, kapan datang? Kenapa tidak bilang? Baru tadi pagi, Bud. Maaf mengagetkan. Budi duduk di sebelah Ratna, merangkul istrinya yang masih menangis. Dia tatap aku dengan mata serius. Ada apa, Pak? Kenapa Ratna menangis? Ratna ceritakan semuanya pada Budi. Tentang sakitku, tentang obat yang mahal, tentang tanah warisan yang mau dijual. Budi mendengar dengan serius. Wajahnya berubah-ubah dari terkejut menjadi sedih, lalu menjadi serius. Pak, kenapa tidak bilang dari awal? Kami bisa bantu. Warung lagi ramai bulan ini. Kami bisa kasih uang untuk obat. Tidak, Bud. Kalian juga baru merintis. Jangan sampai usaha kalian terganggu karena urusan kami. Tapi bapak keluarga kami, Pak. Keluarga saling bantu. Itu sudah seharusnya. Kata-kata Budi tulus. Aku tahu dia serius. Tapi aku juga tahu kondisi mereka. Warung makan kecil di pinggir jalan, persaingan ketat, untung tipis. Mereka tidak bisa dibebani dengan biaya obat yang besar. Terima kasih, Bud. Tapi ayah sudah putuskan. Tanah itu akan dijual. Uangnya cukup untuk obat 2 tahun. Setelah itu, kita lihat nanti. Ratna menggeleng kuat. Tidak, ya. Saya tidak setuju. Tanah itu untuk masa depan kami. Ayah tidak boleh jual. Lalu ayah harus pilih apa? Obat atau makan? Pertanyaan itu keluar tanpa kusadari. Ratna terdiam, wajahnya pucat. Dia menatapku dengan mata yang sulit dijelaskan. Ada kemarahan, kesedihan, dan kebingungan di sana. Kenapa ayah tanya begitu? Kenapa harus pilih salah satu? Karena uang tidak cukup untuk dua-duanya, Rat. Kalau beli obat, tidak bisa beli beras. Kalau beli beras, tidak bisa beli obat. Sederhana sekali. Ratna berdiri, berteriak. Tidak sesederhana itu, ayah. Ini tentang hidup ayah. Kenapa ayah bicara seolah hidup ayah tidak penting? Bukan begitu, Rat. Ayah cuma realistis. Realistis? Suara Ratna semakin tinggi. Realistis itu menyerah? Realistis itu membiarkan ayah mati karena tidak mampu beli obat? Ratna? Budi coba menenangkan. Tapi Ratna tidak peduli. Dia jalan ke kamar, membanting pintu. Suara tangisnya terdengar dari dalam. Budi menatapku dengan wajah, meminta maaf. Maaf, Pak. Ratna lagi emosional. Dia sangat menyayangi Bapak. Ayah tahu, Bud. Makanya ayah datang ke sini. Biar dia tahu keadaan sebenarnya. Kami duduk dalam diam yang tidak nyaman. Budi lihat amplop di meja, lalu menatapku. Pak, boleh saya lihat sertifikatnya? Aku angguk. Budi ambil amplop itu, buka, dan baca sertifikat dengan teliti. Dia mengangguk-angguk pelan. Tanah ini bagus, Pak. Lokasinya strategis. Kalau dijual, bisa dapat harga bagus. Tapi, dia berhenti, menatapku. Tapi ini warisan keluarga, Pak. Ini bukan cuma soal uang. Ini soal kenangan. Ayah tahu, Bud, tapi kenangan tidak bisa membeli obat. Kenangan tidak bisa membuat jantung ayah sehat. Tapi kenangan membuat hidup berharga, Pak. Kata-kata Budi menohok. Aku terdiam, memikirkan maknanya. Memang benar, kenangan adalah yang membuat hidup berharga. Tapi apa gunanya kenangan kalau tidak ada waktu untuk mengingatnya? Pintu kamar terbuka. Ratna keluar dengan mata sembab. Dia duduk di sebelahku lagi. Kali ini lebih tenang. Maafkan saya, ya. Saya tidak seharusnya berteriak seperti itu. Tidak apa-apa, Rat. Ayah mengerti. Tapi saya tetap tidak setuju ayah jual tanah itu. Kita pasti ada jalan lain. Seperti apa? Ratna terdiam. Dia tidak punya jawaban. Kami semua tahu itu. Tidak ada jalan lain yang mudah. Semua pilihan ada konsekuensinya. Begini saja, Budi bicara. Bagaimana kalau tanah itu tidak dijual, tapi digadaikan? Kita ambil pinjaman dengan jaminan tanah itu. Uangnya untuk obat Bapak. Nanti, kalau kami sudah punya uang lebih, kami tebus lagi. Itu ide yang masuk akal. Tapi aku tahu risikonya. Pinjaman butuh cicilan. Bunga akan terus berjalan. Kalau tidak bisa bayar, tanah tetap hilang. Bahkan, mungkin lebih cepat dari rencana menjualnya. Itu lebih berisiko, Bud. Kalau cicilan tidak terbayar, tanah tetap hilang.
malah kalian jadi punya utang. Tapi setidaknya masih ada harapan, Pak. Masih ada kesempatan untuk mempertahankannya. Aku menatap Ratna dan Budi bergantian. Mereka serius. Mereka benar-benar ingin membantu. Tapi aku tidak mau mereka menanggung beban ini. Ayah hargai niat kalian, tapi ayah sudah putuskan. Tanah itu akan dijual, bukan digadaikan. Uangnya untuk obat dan biaya hidup ayah dan ibu. Sisanya untuk kalian. Tidak, ayah. Ratna menolak keras. Saya tidak mau uang dari tanah itu. Itu tanah ayah. Itu hak ayah untuk menggunakannya seperti apapun. Tapi nanti, kalau ayah sudah tidak ada, kalian butuh sesuatu untuk modal, untuk masa depan. Kami akan cari sendiri ya. Kami tidak mau dapat uang dari penderitaan ayah. Perdebatan itu berlanjut sampai siang. Tidak ada yang mau mengalah. Ratna tetap menolak penjualan tanah. Aku tetap bersikeras itu satu-satunya jalan. Budi mencoba menjadi penengah, tapi sulit karena dia juga tidak punya solusi yang lebih baik. Akhirnya, kami sepakat untuk memikirkannya lagi. Aku akan tinggal di Jakarta beberapa hari, menginap di apartemen Ratna. Sementara itu, kami akan cari informasi lebih banyak tentang pilihan yang ada. Mungkin ada program bantuan dari pemerintah, mungkin ada yayasan yang bisa membantu, mungkin ada jalan lain yang belum terpikirkan. Tapi, dalam hatiku, aku tahu jawabannya. Tidak ada jalan pintas, tidak ada bantuan ajaib. Realita adalah realita. Uang tidak cukup untuk obat dan makan. Aku harus pilih. Malam itu, aku berbaring di sofa ruang tamu. Ratna menawarkan kamarnya, tapi aku tolak. Sofa sudah cukup nyaman. Aku menatap langit-langit yang putih bersih, berbeda dengan langit-langit rumahku yang retak dan penuh jejak lembab. Jantungku berdebar lagi. Kali ini lebih kencang dari biasanya. Aku duduk, mencoba bernapas teratur. Tangan kiri terasa sedikit kebas. Keringat dingin mulai keluar. Ini tanda-tanda yang dokter bilang harus diwaspadai. Aku coba meraih obat di tas, tapi tanganku gemetar. Botol obat jatuh, isinya tumpah di lantai. Suara itu cukup keras di keheningan malam. Pintu kamar terbuka. Ratna keluar dengan cepat, matanya panik. Ayah, ada apa? Tidak apa-apa, Rat. Obat cuma jatuh. Tapi Ratna lihat wajahku yang pucat, keringat dingin yang mengalir. Dia langsung tahu ini bukan cuma obat jatuh. Ayah, kenapa? Dadanya sakit? Aku angguk pelan, tidak bisa berbohong lagi. Rasa sakit di dada mulai menyebar ke lengan kiri. Ratna cepat-cepat ambil obat yang tergeletak di lantai. Masukkan 1 tablet ke mulutku. Dia ambil air putih, menyuruhku minum. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Budi, cepat bangun. Budi keluar dari kamar dengan panik. Lihat kondisiku, dia langsung ambil kunci motor. Kita ke rumah sakit, Pak. Sekarang, aku mau protes, tapi tidak ada tenaga. Rasa sakit di dada terlalu kuat. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Perjalanan ke rumah sakit terasa sangat panjang, meskipun hanya 15 menit. Aku naik motor dengan Budi, sementara Ratna naik motor sendiri, mengikuti dari belakang. Angin malam terasa dingin di kulit, tapi aku tidak peduli. Yang penting adalah napas. Terus bernapas. Sampai di UGD, dokter jaga langsung tangani. Mereka pasang oksigen, infus, dan berbagai alat monitor. Detak jantungku ditampilkan di layar hijau, naik turun tidak teratur seperti garis yang tidak karuan. Kondisinya stabil untuk sementara, kata dokter muda itu pada Ratna. Tapi Bapak harus dirawat. Jantungnya sudah sangat lemah. Obat harus diminum teratur, tidak boleh terlewat sekalipun. Ratna mengangguk, tangannya menggenggam tanganku erat. Matanya merah, tapi dia tidak menangis. Dia mencoba kuat. Berapa biaya perawatannya, Dok? Untuk 1 malam di ruang observasi, sekitar 1.500.000. Belum termasuk obat dan tindakan kalau ada komplikasi. Aku lihat wajah Ratna berubah pucat. Angka itu terlalu besar, jauh lebih besar dari yang kami punya. Dok, tidak bisa rawat jalan saja? Ayah saya janjikan akan minum obat teratur. Dokter menggeleng. Kondisi beliau kritis.
Butuh monitoring intensif minimal 24 jam. Kalau memang ada masalah biaya, rumah sakit bisa bantu urus BPJS atau program bantuan lainnya. Ratna mengangguk lagi, meskipun wajahnya penuh keraguan. Setelah dokter pergi, dia duduk di sebelah ranjang observasiku, wajahnya tertunduk. Maafkan saya ya, saya tidak bisa bantu ayah lebih dari ini. Jangan bilang begitu, Rat. Ini bukan salahmu. Tapi saya anak ayah. Saya seharusnya bisa urus ayah lebih baik. Air matanya jatuh. Aku angkat tangan, meski terasa berat, elus rambutnya. Kamu sudah jadi anak yang baik, Rat. Ayah bangga sama kamu. Ratna menangis di sampingku. Tangannya menggenggam tanganku erat, seolah genggaman itu bisa menghentikan waktu, menunda keputusan yang harus diambil. Budi datang dengan 2 botol air mineral dan roti. Dia duduk di kursi sebelah, diam-diam menemani kami. Pak, saya sudah hubungi teman yang kerja di bank. Besok kita tanya soal gadai sertifikat. Siapa tahu ada solusi yang lebih baik. Tidak usah, Bud. Ayah sudah bilang, tanah itu akan dijual. Tapi, Pak, cukup, Bud. Ayah tidak mau membahas ini lagi. Ayah sudah putuskan. Nada suaraku tegas meskipun tubuh terasa sangat lemah. Budi terdiam, tidak berani melanjutkan. Malam itu panjang. Aku tidak bisa tidur, meskipun obat penenang sudah diberikan. Pikiran terus berputar tentang keputusan yang harus diambil. Tentang Ratna yang menangis. Tentang Siti yang sendirian di rumah. Tentang tanah warisan yang akan hilang. Di tengah pikiran yang kacau itu, aku ingat sesuatu. Sesuatu yang Siti bilang waktu aku tanya soal memilih hidup sebentar atau lama. Saya akan pilih apapun yang membuat Bapak bahagia. Bahagia. Apa yang membuatku bahagia? Hidup lebih lama dengan obat yang dibeli dari tanah warisan. Atau hidup sebentar tapi meninggalkan sesuatu untuk Ratna. Tapi, kenapa harus memilih? Kenapa tidak ada jalan yang memungkinkan keduanya? Kenapa harus ada yang dikorbankan? Pertanyaan itu tidak terjawab sampai pagi datang. Sinar matahari masuk lewat jendela UGD, menerangi ruangan yang penuh bau antiseptik. Dokter datang lagi, memeriksa kondisiku. Alhamdulillah, kondisi Bapak sudah lebih stabil, tapi tetap harus dirawat 1 hari lagi untuk observasi. 1 hari lagi, berarti 1.500.000 lagi. Total 3 juta. Angka yang membuat kepalaku pusing, lebih dari sakit jantung. Setelah dokter pergi, Ratna duduk di sebelahku lagi. Kali ini, matanya terlihat lebih tegar, seolah sudah mengambil keputusan. Ayah, saya sudah pikir semalam. Jual tanah itu, gunakan uangnya untuk obat ayah. Itu keputusan yang benar. Aku menatapnya terkejut. Kamu yakin, Rat? Yakin. Apa gunanya tanah kalau ayah tidak ada? Saya lebih butuh ayah daripada tanah. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini ada senyum di wajahnya. Senyum yang penuh pengorbanan dan kerelaan. Tapi itu warisan untuk masa depan Rat. Masa depan saya adalah bersama ayah. Kalau ayah tidak ada masa depan yang saya harapkan. Kata-katanya membuat dadaku sesak, tapi bukan karena sakit jantung. Ini karena perasaan. Perasaan bangga, sedih, dan berterima kasih sekaligus. Aku genggam tangannya erat. Terima kasih, Rat. Ayah tidak akan menyia-nyiakan pengorbananmu. Ratna tersenyum lebih lebar, meski air matanya masih mengalir. Janji ya, Yah. Ayah harus minum obat teratur. Tidak boleh bolos sekalipun. Ayah janji. Keputusan sudah diambil. Tanah warisan akan dijual. Uangnya untuk obat dan biaya hidup. Untuk 2 tahun ke depan, mungkin lebih kalau kami hemat. Untuk kesempatan melihat Ratna bahagia, menemani Siti lebih lama, dan menjalani hidup dengan tenang. Tapi, di balik keputusan itu, ada sesuatu yang masih mengganjal. Sesuatu yang belum terungkap. Sesuatu yang aku simpan sendiri, belum berani kuceritakan pada siapapun. Ada sesuatu lain yang kusimpan selain sertifikat tanah. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah segalanya.